Desa Wonomulyo adalah desa yang tidak pernah muncul di peta wisata, tersembunyi di balik bukit-bukit berkabut di lereng Gunung Lawu. Udara di sana dingin menggigit, meski matahari bersinar terang. Jalan masuk ke desa itu hanyalah jalan tanah yang berlumpur di musim hujan dan berdebu di musim kemarau. Pepohonan rindang berjajar sepanjang jalan, seolah menjadi pagar alami yang menjaga sesuatu, atau mungkin menyembunyikan sesuatu. Penduduk Wonomulyo tidak banyak, sekitar 60 kepala keluarga tinggal di sana. Sebagian besar menggantungkan hidup sebagai petani. Sawah mereka terbentang luas, menguning di musim panen dan berlumpur di musim tanam. Tapi meski hasil panen cukup, kehidupan di desa itu tidak pernah benar-benar sejahtera. Pak Dargo, salah satu penduduk tua di desa itu, adalah sosok yang cukup dikenal. Tubuhnya kurus, wajahnya cekung, dan kulitnya legam terbakar matahari. Ia tinggal di sebuah rumah papan yang reyot, beratapkan seng berkarat, di pinggiran desa. Rumah itu tampak seperti akan roboh kapan saja jika dihantam angin kencang. Namun disitulah ia tinggal bersama anak sematawayangnya, Joni, sejak istrinya meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena demam berdarah. Joni baru berusia 12 tahun, anak pendiam dengan mata sayu. Ia sering duduk di depan rumah menatap langit, seolah mencari sesuatu di antara awan. Ia sudah tidak sekolah sejak setahun lalu. Biaya sekolah, seragam, buku, dan iuran bulanan terlalu memberatkan. Dan meskipun sekolah di desa itu hanya berjarak 2 kilometer, Joni lebih sering membantu ayahnya menanam padi atau memungut sisa panen milik orang lain yang tercecer di pematang sawah. Kehidupan keluarga Pak Dargo bisa dibilang sulit. Untuk makan saja kadang hanya cukup nasi dan garam. Kadang kalau beruntung, ada tetangga yang memberi ikan asin atau sisa sayur. Tapi Pak Dargo tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, membawa cangkul dan berangkat ke sawah sambil menyulut rokok lintingnya. Ia bekerja dari pagi sampai senja, dan baru pulang ketika kabut mulai turun menyelimuti desa. Namun, akhir-akhir ini, sesuatu yang aneh mulai terjadi di desa Wonomulyo. Dalam 2 tahun terakhir, beberapa keluarga mendadak menjadi kaya raya. Mereka yang dulunya hidup susah seperti Pak Dargo, kini memiliki rumah bertingkat, sepeda motor baru, bahkan beberapa di antaranya membeli mobil. Lahan sawah mereka bertambah luas, dan setiap panen selalu berlimpah. Istri mereka memakai perhiasan emas tebal, dan anak-anak mereka disekolahkan ke kota. Warga desa heran, tapi juga penasaran, dari mana datangnya kekayaan itu. Beberapa berasumsi mungkin mereka mendapat warisan dari keluarga di kota. Beberapa mengira mereka memenangkan undian, namun lama-kelamaan, desas-desus mulai terdengar. Ada yang bilang mereka menjalani jalan gelap pesugihan. Desa Wonomulyo, meski kecil, menyimpan banyak cerita tua yang hanya dibicarakan dalam bisikan. Di antara cerita itu, nama Alas Kemuning sering muncul. Hutan lebat yang membentang di sisi timur desa, dikenal sebagai tempat yang dikeramatkan. Tak ada warga yang berani masuk ke dalamnya saat malam. Bahkan di siang hari pun, jarang sekali ada yang berani terlalu dalam. Alas Kemuning diselimuti kabut dan sunyi yang tidak wajar. Suara burung pun enggan terdengar di sana. Konon, di dalam hutan itu, ada tempat khusus, sebuah lapangan kecil di bawah pohon beringin tua yang tumbuh menjulang. Di sanalah, kata mereka, para pelaku pesugihan melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Beberapa menyebutnya Kiai Jubah Hitam, sebagian menyebutnya Bapak Alas. Siapapun yang berani datang membawa sesajen dan memenuhi syaratnya, akan diberikan kekayaan dalam sekejap. Namun harga yang harus dibayar tidak murah. Warga yang tiba-tiba kaya seringkali mengalami kejadian janggal. Ada yang anaknya sakit keras tanpa sebab. Ada yang rumahnya dihantui sosok hitam. Bahkan dalam satu kasus, seorang pria bernama Pak Wiryo ditemukan tewas tergantung di kamarnya. Matanya membelalak dan lidahnya menjulur keluar, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Beberapa bulan kemudian, istrinya menyusul.
mati tenggelam di sumur tua di belakang rumah, dan anak mereka menghilang sampai kini tidak pernah ditemukan. Desa mulai cemas, tapi yang lebih mengkhawatirkan, masih ada saja yang tergiur untuk ikut jalur yang sama. Karena godaan kekayaan itu seperti racun manis, dan kemiskinan seringkali membuat orang buta arah. Pak Dargo pun ikut dilanda rasa penasaran. Ia memperhatikan tetangganya, Pak Broto, yang dulunya hanya punya satu petak sawah, kini membangun rumah megah dengan genteng baru dan dinding keramik. Istrinya tiba-tiba memakai pakaian mahal, dan anak-anaknya semua kuliah di luar kota. Namun, yang ganjil adalah, tak satu pun dari mereka yang terlihat tertawa. Rumah itu sunyi, selalu tertutup, tak pernah terdengar suara tawa anak-anak atau bunyi televisi. Pak Dargo mulai merasa ada yang tidak beres, tapi setiap kali ia bertanya, tak ada jawaban yang pasti. Pak Broto hanya tersenyum dingin dan berkata, "Rejeki, Dar, datang dari arah yang tak kau duga." Malam-malam Pak Dargo semakin sulit tidur. Ia memikirkan nasib anaknya. Bagaimana masa depan Joni jika ia terus hidup dalam kemiskinan? Ia ingin anaknya sekolah. Ia ingin bisa membeli sepeda. Ia ingin, sekali saja, merasakan hidup layak sebelum ia mati. Lalu datanglah malam itu. Malam saat bulan purnama bundar menggantung di langit dan mimpi itu menghampirinya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan, gelap, dingin. Hanya ada suara napasnya sendiri dan desir angin yang membawa bau kemenyan. Di depannya berdiri sosok tinggi, berjubah hitam dengan wajah tertutup kain. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Dan dari mulutnya yang tidak terlihat, terdengar suara dalam yang bergema. "Kalau kau ingin kaya, datanglah ke alas kemuning saat tengah malam. Bawa sesajen dan ingat, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi." Pak Dargo terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup keras, tapi mimpinya terasa nyata, terlalu nyata. Esok harinya, ia duduk di beranda, diam, matanya kosong, memandang ke arah hutan di timur. Joni memanggilnya beberapa kali, tapi ia tidak menyahut. Dalam pikirannya, suara dari mimpi itu terus terngiang. Ia merasa seperti dipanggil, dituntun menuju sesuatu, dan di sanalah cerita ini benar-benar dimulai. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. 3 malam berturut-turut, Pak Dargo tak bisa tidur nyenyak. Matanya terus menatap langit-langit rumah yang berderit pelan setiap kali angin malam menyusup masuk dari celah dinding. Suara jangkrik dan desahan angin yang biasanya menjadi teman lelapnya, kini terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Seolah ada yang mengamati, menunggu, memanggil. Mimpi itu selalu datang di waktu yang sama, ketika jarum jam di dinding menunjukkan tepat pukul 2.17 dini hari. Setiap kali ia terlelap, ia kembali ke tengah hutan yang sama. Kabut tebal menyelimuti tanah basah, pohon-pohon berdiri kaku seperti bayangan raksasa. Sosok berjubah hitam selalu berdiri di bawah pohon beringin, tanpa wajah, hanya mata merah menyala seperti bara api. Sosok itu tidak berkata apa-apa kali ini, hanya menatap. Tapi di udara, suara-suara menggema seperti gaung dari masa lalu. Suara tangis anak-anak, suara jeritan, dan kadang bisikan lembut yang berkata, "Anakmu atau dirimu, pilihlah." Setiap kali Pak Dargo terbangun, jantungnya berdetak liar, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan setiap malam ia merasa napasnya semakin pendek. Wajahnya yang dulu tegas kini tampak letih dan cekung, seperti bayangan dirinya sendiri. Ia mulai jarang ke sawah, kadang hanya duduk diam di depan rumah, menggenggam rokok linting yang tak pernah benar-benar disulut. Matanya kosong menatap arah timur, ke arah alas kemuning. Joni, yang biasanya duduk di sampingnya sambil menggambar di tanah, mulai memperhatikan perubahan sang ayah. Anak itu mungkin masih muda, tapi ada ketajaman dalam matanya. Ia tahu sesuatu telah berubah. Setiap malam, ia pura-pura tidur lebih awal, tapi sesekali mengintip dari balik kelambu. Ia melihat ayahnya duduk sendiri di beranda,
berbicara pada dirinya sendiri, atau terkadang hanya menatap ke dalam kegelapan sambil bergumam. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Desa Wonomulyo yang biasanya tenang pun mulai gelisah. Dalam sebulan terakhir, 2 keluarga lagi mendadak menjadi kaya. Yang satu, keluarga Pak Seno, kini memiliki warung besar dan menyuplai sembako keluar desa. Yang satu lagi, Mbak Surti, janda pemilik 2 petak sawah, kini membangun rumah bertingkat dengan genteng hijau mengilap. Tapi kisah yang mengikuti mereka tidak kalah ganjil. Putra Pak Seno ditemukan tak sadarkan diri selama 3 hari, dan ketika bangun, ia tidak lagi bicara. Ia hanya duduk di sudut rumah, menggambar simbol aneh berulang-ulang di tanah. Sedangkan adik Mbak Surti, yang tinggal bersamanya, menghilang tanpa jejak, meninggalkan darah dan rambut yang menempel di dinding dapur. Warga mulai bisik-bisik, tapi tidak ada yang berani terang-terangan. Pesugihan bukan hal yang bisa disebut sembarangan. Dalam kepercayaan mereka, sekali menyebut, bisa saja arwah penasaran ikut mendengarkan. Maka cerita hanya beredar dari telinga ke telinga, dari warung kopi ke ladang, dari balik pintu ke dalam mimpi. Pak Dargo, dalam diamnya, telah memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Malam keempat setelah mimpi pertamanya, ia menyelinap keluar rumah. Joni tertidur, dan bulan sedang separuh penuh. Langit terang, tapi tak ada suara burung malam, tak ada kodok, tak ada jangkrik, terlalu sepi. Ia melangkah menuju rumah tua di ujung desa, tempat tinggal Mbah Rati, seorang wanita tua yang dijuluki penjaga cerita lama. Ia tidak pernah menikah, tidak punya anak, dan dianggap setengah gila oleh anak-anak desa. Tapi semua orang tahu, jika ingin tahu rahasia tentang masa lalu desa, tentang makhluk halus, dan tentang alas kemuning, hanya Mbah Rati yang bisa menjawab. Rumahnya gelap, dikelilingi semak dan tumbuhan liar, pintu terbuat dari bambu yang sudah lapuk, dan jendela hanya ditutup dengan kain lusuh. Pak Dargo mengetuk 3 kali, pelan. Tok, 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 tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, pintu terbuka sendiri, mengeluarkan bunyi derit pelan yang menggema. Masuklah, Dargo, suara serak memanggil dari dalam, seolah sudah tahu siapa yang datang. Pak Dargo masuk, ragu-ragu, aroma dupa dan bunga kenanga langsung menyengat hidungnya. Di dalam ruangan yang remang itu, duduklah Mbah Rati di depan meja kayu kecil. Di tangannya, ada segelas air yang terus bergetar, meski tak ada angin. Jadi, kau sudah dipanggil, kata Mbah Rati sambil menatapnya lurus, matanya yang keruh seperti menembus pikirannya. Pak Dargo terdiam, tidak ada yang perlu ia katakan, semua sudah terbaca di wajahnya. Kau bermimpi tentang lelaki berjubah hitam, bukan? Tanya Mbah Rati lagi. Pak Dargo hanya mengangguk, dia penjaga batas, bukan makhluk biasa, bukan jin, bukan hantu, tapi penagih perjanjian. Mereka yang mendatanginya akan mendapat apa yang mereka minta, tapi tidak ada yang gratis di dunia ini, termasuk doa. Suasana di dalam rumah itu semakin menekan, dinding-dinding seperti bergerak, bayangan lilin menari liar di sudut ruangan. Mbah Rati mencondongkan tubuhnya. Aku pernah melihat dia, 50 tahun lalu, bisiknya. Waktu itu, ayahku yang memanggilnya. Kami jadi kaya mendadak, tapi adik perempuanku mati mengenaskan, kepalanya hilang, dan saat malam ada suara-suara yang terus memanggil namanya. Sampai sekarang. Pak Dargo menggenggam lututnya erat. Apa yang harus kulakukan? Mbah, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Mbah Rati menatapnya dalam-dalam, lalu ia mengambil selembar kertas dan menggambar sesuatu. Sebuah lingkaran dengan 4 garis menyilang, di tengahnya lambang seperti mata yang terbakar. Kalau kau melihat ini, dalam mimpi atau nyata, maka waktumu tak banyak. Kalau kau tetap datang ke alas kemuning, kau tak akan bisa kembali utuh. Tapi kalau kau mundur, maka seseorang yang kau cintai akan menggantikan tempatmu. Pak Dargo memandang lambang itu lama, nafasnya berat. Ia tahu permainan ini bukan tentang kekayaan saja, tapi tentang jiwa. Dan kini,
ia berada di tengah. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan langkah goyah. Johnny masih tertidur, tenang, tapi di luar jendela, bayangan tinggi berjubah hitam berdiri menatap rumah mereka. Diam, tidak bergerak, dan angin berbisik lembut. 3 malam lagi, pilihannya harus diambil. 3 malam, hanya 3 malam tersisa sejak malam terakhir mimpi itu datang. Tapi dalam hitungan waktu yang seharusnya sunyi, ketenangan justru menjadi hantu yang paling menyiksa. Di siang hari, Pak Dargo semakin jarang bicara. Ia menolak ajakan tetangga untuk berkumpul di pos ronda. Ia tak lagi menyentuh cangkul, dan ia berhenti menatap mata anaknya. Johnny tahu ada yang salah. Sang ayah terlihat seperti bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung dan gelap. Dan setiap malam, tepat pukul 2:17, Dargo selalu duduk di beranda, diam, menunggu, mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Suatu malam, Johnny memberanikan diri bertanya, "Ayah, kenapa ayah nggak pernah senyum lagi?" Dargo menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia menatap mata anaknya. Tapi tatapannya seperti melewati Johnny, seolah anak itu hanya siluet tipis yang bisa diterobos cahaya. "Ayah cuma capek, Le," jawabnya pendek. Tapi Johnny tahu, itu bukan lelah karena kerja, itu lelah yang lebih dalam. Seperti seseorang yang telah menyerah sebelum bertarung. Malam purnama itu akhirnya datang. Langit bersih, tak berawan, bulan menggantung tinggi, cahayanya menusuk dingin, seperti mata hantu yang menatap dari balik langit. Angin bertiup sepoi, tapi membawa aroma asing, bau dupa dan kemenyan yang menusuk hidung. Pak Dargo sudah siap. Ia mengenakan pakaian hitam lusuh, membawa kantong kain berisi sesajen, bunga 7 rupa, kembang kantil, telur ayam kampung mentah, kepala ayam cemani yang baru dipotong, dan botol kecil berisi darah dari jari manisnya sendiri. Darah yang ia kumpulkan selama 3 hari berturut-turut. Ia menunggu hingga pukul 2:15, lalu pelan-pelan keluar dari rumah tanpa suara. Langkahnya menapaki jalan setapak yang membelah kebun dan sawah, menuju sisi timur desa. Di ujung sana, seperti pagar tak kasat mata, berdirilah batas alas kemuning. Hutan itu tidak seperti hutan biasa. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti prajurit penjaga, diam namun penuh ancaman. Daunnya tak bergemerisik meski angin kencang. Kabut putih menyelimuti dasar tanah, menggulung seperti asap dari api tak terlihat. Tak ada suara binatang malam, bahkan jangkrik pun bungkam. Begitu Dargo melangkah ke dalam batas hutan, dunia terasa berubah. Udara menjadi berat, dingin menusuk tulang, dan suara bisikan itu kembali terdengar. "Selamat datang, Dargo, kau sudah ditunggu." Dargo tidak berhenti. Ia mengikuti suara itu, langkah demi langkah membawanya semakin dalam, hingga pohon-pohon menjadi rapat dan langit menghilang di balik dahan-dahan besar. Ia berjalan selama entah berapa lama, waktu terasa tidak berlaku di dalam hutan itu. Akhirnya, ia sampai di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi oleh akar pohon raksasa. Di tengah lapangan itu, berdirilah pohon beringin tua yang begitu besar, batangnya sebesar 5 pelukan orang dewasa, daunnya gelap dan akarnya menjalar seperti ular tidur. Dan di bawah pohon itu, berdirilah sosok itu, tinggi, kurus, jubah hitam panjang menyentuh tanah. Wajahnya tersembunyi oleh tudung lebar. Hanya sepasang mata merah yang menyala dari balik bayangan. Pak Dargo menelan ludah. Ia merasa lututnya lemas, tapi tidak boleh goyah. Ia maju, meletakkan sesajen di atas tanah berlumut, lalu duduk bersila. Sosok itu berbicara, suaranya seperti gema yang datang dari perut bumi. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Dargo menjawab dengan suara pelan namun tegas. "Aku ingin kaya, aku ingin hidup layak, aku ingin anakku bisa sekolah, makan enak, punya masa depan." Makhluk itu diam sejenak, lalu ia mengangkat tangannya, dan tongkat panjang dari kayu hitam muncul di telapak tangannya.
seolah tumbuh dari kegelapan. Ia menancapkan tongkat itu ke tanah, dan tanah berguncang pelan. Dari tempat tongkat itu tertancap, muncul api hitam, tidak membakar, tapi menyerap cahaya di sekitarnya. Semua bisa diberikan, tapi tak ada yang tanpa ganti, katanya. Dargo menunduk. Ia sudah tahu ini, sudah ia pikirkan berkali-kali, sudah ia timbang. Tapi sebelum ia sempat bicara, makhluk itu bertanya lagi. "Apa yang bisa kau berikan?" Suara itu menggema, dan dari dalam gelap muncul sesuatu, bayangan menyerupai anak kecil. Perlahan-lahan, bayangan itu menjadi jelas. Johnny, tapi bukan Johnny yang hidup. Ini adalah sosok menyerupai anaknya. Namun tubuhnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Sosok itu menatap Dargo, tidak bicara, tidak bergerak, hanya menatap. "Anakmu akan cukup sebagai bayaran." Pak Dargo memekik lirih. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi suaranya lenyap, tenggorokannya kering. Ia menggigil. "Atau kau sendiri, tapi tubuhmu tak cukup. Kau harus mengorbankan darah dari darahmu, daging dari dagingmu. Hanya itu yang diterima." Tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai bergerak. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah. Mereka tidak menyentuh Dargo, hanya menari-nari seperti menunggu perintah. Makhluk itu melangkah maju. "Pilih sekarang." Dargo memejamkan mata. Air matanya menetes. Ia melihat wajah Johnny dalam benaknya. Anak yang selalu duduk di sebelahnya, yang tak pernah merengek meski lapar, yang selalu tersenyum meski hanya makan nasi dan garam. "Kalau aku mati, siapa yang menjaganya?" pikirnya. Tapi jika Johnny yang dikorbankan, ia tidak tahu apakah bisa hidup dengan penyesalan itu. Waktu seperti berhenti. Makhluk itu mengangkat tongkatnya lagi, dan api hitam di tanah mulai membentuk lingkaran di sekitar mereka. Cahaya bulan menghilang. Hanya ada satu suara kini, bergema dari segala arah. "Pilih." Pak Dargo mengangkat kepalanya. Nafasnya berat. Tapi di dalam mata yang mulai berkaca-kaca itu, muncul sesuatu, ketetapan. "Ambil aku." Seketika, makhluk itu tertawa, tawa pelan yang seperti ribuan bisikan beradu di telinga. Tapi ia menunduk, seolah hormat. "Pilihanmu diterima." Api menyala tinggi, dan semua menjadi gelap. Pagi harinya, warga desa menemukan Pak Dargo tergeletak di pinggir hutan. Tak sadarkan diri, tubuhnya dingin, tetapi jantungnya masih berdetak. Ia dibawa pulang, dan setelah 3 hari koma, ia bangun. Namun matanya sudah bukan mata yang sama. Ia tidak bicara, tidak makan, hanya duduk di sudut rumah, seperti patung, kadang tersenyum, kadang menangis diam-diam. Johnny menjaganya setiap hari, dan anehnya, sejak saat itu, kehidupan mereka berubah. Uang muncul entah dari mana. Sawah mereka menghasilkan padi berkualitas tinggi. Seseorang bahkan datang dari kota dan menawarkan kerja sama usaha tani. Tapi setiap malam, Johnny bangun karena suara ayahnya mengigau, mengulang-ulang satu kata, "Maaf, maafkan ayah." Dan dari jendela rumah itu, ada sosok bayangan berjubah hitam, berdiri diam, menunggu. Matahari terbit seperti biasa di desa Wonomulyo. Kabut perlahan terangkat dari pematang sawah. Embun menetes dari ujung daun padi, dan ayam-ayam mulai berkokok di kejauhan. Namun bagi keluarga kecil yang tinggal di ujung timur desa, hari itu bukan permulaan, melainkan akhir dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. 3 hari setelah Pak Dargo ditemukan di pinggir alas kemuning dalam kondisi tak sadarkan diri, ia akhirnya membuka mata. Tapi saat ia duduk di ranjang, menghela napas pertama setelah koma, sesuatu terasa berubah. Rumah mereka menjadi lebih sunyi, udara di dalam seperti lebih dingin, seolah ada kabut yang tinggal secara permanen di balik dinding papan. Johnny, yang selama 3 hari menjaga ayahnya tanpa tidur cukup, menyambut kebangkitannya dengan senyum lega. Tapi senyum itu tidak dibalas. Pak Dargo hanya menatapnya, tajam namun kosong,
seperti melihat sesuatu yang bukan anaknya, atau sebaliknya, seperti menyadari bahwa yang ia korbankan belum selesai. Sejak hari itu, perubahan perlahan mulai terjadi. Mula-mula adalah uang, banyak uang, tumpukan lembaran 100 ribuan ditemukan di bawah bantal, di dalam laci, di sela-sela tikar. Pak Dargo tidak pernah tahu dari mana datangnya. Kadang, saat ia tidur, ia mendengar suara ketukan pintu. Tapi begitu dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya kantong berisi uang. Tetangga yang biasanya menghindar, kini mulai menghampiri. Ada yang menawarkan kerja sama tani. Ada yang datang membawa sembako, mengatakan bahwa itu bagian dari rezeki tak terduga. Bahkan kepala desa datang secara pribadi, menawarkan bantuan untuk memperluas lahan garapan. Pak Dargo hanya mengangguk. Ia tidak menolak, tapi juga tidak bicara banyak. Namun di balik semua itu, Joni mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengganggu. Anak itu tak lagi ceria, matanya sayu, kulitnya menjadi pucat. Ia sering bangun tengah malam, duduk di depan jendela sambil memandangi hutan alas kemuning yang hanya terlihat sebagai bayangan gelap di kejauhan. Suatu malam, ia bicara dalam tidur, bukan seperti orang mengigau biasa, tapi seperti berbicara dengan seseorang. Suaranya datar, tidak seperti anak-anak. "Aku tahu kau di sana. Aku sudah menunggu." Pak Dargo yang mendengarnya dari sudut ruangan hanya bisa menutup matanya. Telinganya bergetar, hatinya tenggelam dalam ketakutan yang hanya ia sendiri pahami. Hari-hari berikutnya, Joni semakin sering menyendiri. Ia mulai menggambar simbol-simbol aneh di dinding rumah, lingkaran dengan tanda mata, bintang dengan sudut patah, dan sebuah bentuk yang menyerupai manusia tanpa wajah, berdiri di bawah pohon besar. Setiap pagi, simbol-simbol itu hilang, seolah menghapus diri mereka sendiri. Dan pada malam hari, suara-suara itu datang. Pertama, hanya seperti bisikan pelan di telinga, lalu menjadi desahan, lalu menjadi langkah kaki yang mendekat, berjalan di lantai kayu rumah, tapi tak pernah terlihat siapa pelakunya. Joni mulai ketakutan. Tapi yang membuat Pak Dargo benar-benar sadar bahwa segalanya telah lepas kendali adalah malam ketika anak itu berteriak keras, teriakan dari lubuk jiwa yang memecah keheningan desa. "Ayah, tolong aku, jangan serahkan aku." Pak Dargo berlari dari kamarnya, memeluk Joni yang menggigil di sudut ruangan. Anak itu menangis, tubuhnya panas seperti bara, matanya merah, tapi bukan karena menangis, melainkan karena urat-urat kecilnya seperti pecah, membentuk pola jaring aneh di bola matanya. Sejak malam itu, Joni tidak lagi sama. Ia berhenti berbicara, hanya menulis di tanah atau dinding, kata-kata acak yang kadang tidak masuk akal. "Tukar darah, hidup lain, bayangan menunggu di belakang pintu. Aku adalah dia, dia adalah aku, waktu kita habis, Bapak bohong." Pak Dargo mulai dihantui oleh bayangannya sendiri. Setiap malam, ia melihat refleksi dirinya di cermin seperti bergerak lebih lambat dari tubuh aslinya. Kadang, cermin menunjukkan sosok yang tersenyum, padahal wajahnya sedang datar. Kadang, ia melihat Joni di belakangnya dalam cermin, padahal anak itu sedang tidur di ranjang. Rumah mereka menjadi tempat yang aneh. Lampu sering berkedip, suara langkah terdengar meski tak ada yang berjalan, dan kadang terdengar suara tawa pelan, seperti suara anak-anak kecil, namun serak dan penuh racun. Puncaknya datang saat tetangga mereka, Bu Murni, datang pagi-pagi karena mendengar suara gamelan dari arah rumah Pak Dargo. Saat ia mengetuk pintu, tak ada yang menyambut, tapi dari dalam terdengar nyanyian tembang Jawa, liris, namun menyeramkan. Ia mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci dan mendapati ruang tamu kosong, hanya dipenuhi kelopak bunga dan dupa yang masih mengepul. Dan di tengah ruangan, duduklah Joni, matanya terpejam, tangannya menggambar simbol di lantai dengan darah dari telapak kakinya. Bu Murni menjerit dan lari keluar. Sejak saat itu, tidak ada lagi tetangga yang berani mendekat ke rumah mereka.
Malam demi malam menjadi ujian neraka bagi Pak Dargo. Ia tak lagi tidur. Setiap detik ia hanya bisa menunggu sesuatu yang ia tahu akan datang menjemput. Dan pada malam ke-17 sejak perjanjian itu, Joni menghilang. Pak Dargo terbangun karena suara langkah di dapur. Ia memanggil nama Joni, tapi tidak ada jawaban. Ia berlari ke kamar anaknya, kosong. Jendela terbuka lebar. Di lantai, ada jejak kaki kecil, berlumuran darah, mengarah keluar rumah. Pak Dargo berlari keluar, menelusuri jejak itu dengan obor di tangan. Jejak itu terus menuju ke arah hutan, ke arah alas kemuning. Dan tepat di mulut hutan, jejak itu berhenti. Hanya ada darah, dan sebuah boneka kecil dari anyaman ilalang tergantung di cabang pohon. Boneka itu menyerupai anak kecil, dan dari kepalanya mengalir tetesan merah ke tanah. Pak Dargo berlutut, ia menangis. Tapi air matanya tidak cukup untuk menebus dosa. Ia telah membuat pilihan, dan kini yang dipilih telah ditagih. Namun cerita ini belum berakhir, karena malam berikutnya suara Joni kembali terdengar dari dalam rumah. "Ayah, aku belum pergi." Tapi suara itu bukan suara manusia lagi. Malam di desa Wonomulyo menjadi semakin aneh sejak menghilangnya Joni. Kabut lebih tebal dari biasanya, seolah enggan terangkat bahkan ketika matahari sudah tinggi. Burung-burung pagi tidak lagi berkicau, hewan ternak gelisah, dan anjing-anjing liar melolong tanpa henti setiap malam menghadap ke timur, ke arah alas kemuning. Para tetua desa mulai berbicara dengan bahasa yang berhati-hati. Mereka yang selama ini bungkam tentang pesugihan, kini mulai saling menoleh dengan tatapan takut saat nama Pak Dargo disebut. Semua tahu bahwa ia telah melakukan perjanjian. Semua tahu bahwa anaknya telah diambil. Tapi mereka tidak tahu bahwa sesuatu telah kembali. Pada malam ketiga setelah hilangnya Joni, tepat pukul 2:17, suara itu terdengar lagi. "Ayah," suaranya seperti suara Joni, namun ada gema tipis di baliknya. Seolah ada dua suara berbicara bersamaan, satu lembut, satu dalam, berat dan penuh luka. Pak Dargo tersentak dari tidurnya. Ia bangun, memegang pelita, dan berjalan pelan menuju ruang tengah. Nafasnya tertahan. Di sana berdiri sosok yang menyerupai Joni, tapi itu bukan Joni. Anak itu memakai baju yang sama seperti terakhir kali dilihat, kaos garis-garis lusuh dan celana pendek, tapi tubuhnya lebih pucat, seperti tidak pernah terkena cahaya matahari. Mata kirinya gelap sepenuhnya, seolah kosong, dan yang paling mengerikan, ia tidak menginjak lantai, ia melayang 1 senti dari tanah. Pak Dargo tidak berkata apa-apa, tubuhnya gemetar, tapi sosok itu tersenyum dan berkata, "Ayah, aku lapar." Setelah itu, hari-hari di rumah Pak Dargo kembali seperti normal, atau begitulah yang tampak dari luar. Orang-orang melihat Joni kembali. Ia sesekali muncul di beranda, duduk bersama ayahnya. Ia menyapa warga dengan senyum sopan. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri ketika melihatnya. Tatapannya tidak seperti anak kecil. Cara dia berjalan tidak seperti manusia. Ia tidak pernah berkedip dan ia tidak pernah terlihat di bawah cahaya matahari. Ibu-ibu mulai memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekat ke rumah Dargo. Mereka menyebut Joni dengan berbagai sebutan, anak kembalikan, roh pengganti, tubuh pinjaman. Beberapa percaya yang ada di rumah itu bukanlah Joni, tapi makhluk dari sisi lain yang menggunakan tubuhnya sebagai wadah. Lalu kejadian aneh mulai menimpa warga. Pak Broto, yang rumahnya megah berdiri hasil pesugihan, ditemukan tewas di ruang tamu. Wajahnya membeku dalam ekspresi teror, matanya putih semua, dan lidahnya tergigit hingga putus. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Giliranku selesai." Seminggu kemudian, Mbak Surti, yang juga pernah melakukan perjanjian, ditemukan terjebak dalam rumah yang terkunci dari dalam. Semua kaca jendela retak, dan ia terus berteriak, menyebut-nyebut nama Joni.
Dia datang dari pohon itu, Johnny, Johnny. Lalu, diam, ketika warga mendobrak masuk, tubuhnya sudah tak bernyawa, tapi matanya masih terbuka, dan di keningnya terukir bekas cakaran membentuk simbol mata menyala. Semakin hari, Desa Wonomulyo terasa bukan lagi tempat yang sama. Hawa dingin menyelimuti bahkan di siang hari. Warga mulai mengurung diri, tidak ada lagi yang ronda malam. Anak-anak dilarang bermain di luar setelah maghrib, dan dari balik jendela rumah mereka, orang-orang bersaksi, setiap malam, sosok anak kecil berdiri di perempatan desa, tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah yang terang. Dan setiap rumah yang didatangi sosok itu, esok harinya ada kematian, kegilaan, atau lenyapnya seseorang tanpa jejak. Para tetua desa memutuskan untuk bertindak. Mereka mengunjungi Mbah Rati, penjaga pengetahuan lama. Dalam ruangannya yang gelap dan dipenuhi dupa, mereka memohon penjelasan. Mbah Rati yang telah tua dan nyaris buta, hanya bergumam lirih. Dia telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka, dan makhluk itu, anak bayangan, adalah penjembatan antara dua alam. Johnny yang asli sudah tidak ada, tapi tubuhnya masih di sini, sebagai rumah bagi sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar jin. Menurut Mbah Rati, ritual pesugihan yang dilakukan oleh Dargo telah melanggar satu aturan tertua dari Alas Kemuning. Tidak boleh menggunakan darah keturunan langsung, karena dengan begitu, tubuh yang seharusnya hanya menjadi tumbal, justru menjadi pintu. Dan kalau pintu itu terbuka penuh, bukan hanya Dargo dan keluarganya yang celaka, seluruh desa akan ditelan. Mbah Rati menyarankan satu hal, pohon beringin tempat perjanjian itu harus dibakar, tapi hanya bisa dilakukan oleh tangan yang melakukan perjanjian pertama. Dargo harus kembali ke tempat itu dan memilih mengakhiri semuanya. Malam itu juga, para tetua mendatangi rumah Pak Dargo. Mereka tidak mengetuk, mereka masuk dengan doa, dengan kemenyan, dan dengan air dari 7 sumber. Tapi saat mereka masuk, rumah itu kosong, tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya sepi, dan di tengah ruang tamu, Pak Dargo duduk bersila, mata terbuka, senyum tipis di wajahnya, tapi jantungnya sudah berhenti berdetak, dan Johnny tidak ada di sana, hanya jejak kaki kecil, mengarah keluar, menuju hutan, dan di batas Alas Kemuning, warga bersumpah melihat pohon beringin tua menyala api hitam, menyebar seperti tinta dalam air, menelan kegelapan malam, dan di tengah nyala itu, siluet anak kecil melayang, menatap ke arah desa, dengan mata merah menyala. Sudah waktunya, dan malam pun runtuh. Langit desa Wonomulyo berubah. Tidak seperti mendung biasa, ini bukan awan hujan. Langit tampak lebih berat, seperti lapisan kertas kelabu yang menindih bumi. Matahari tak lagi terlihat sejak malam kebakaran itu. Burung-burung lenyap, suara alam bungkam. Dan setiap malam, kabut turun lebih cepat dan lebih tebal, menyelubungi rumah-rumah seperti tirai tak kasat mata, menyembunyikan sesuatu yang kini berkeliaran di antara dunia. Sejak tubuh Pak Dargo ditemukan tanpa nyawa dan Johnny menghilang ke dalam hutan, ketakutan menjadi penduduk resmi di desa itu. Warga menutup pintu lebih awal, memaku jendela, menggantung sesajen di setiap sudut rumah. Tapi semua itu tak cukup, sesuatu telah berubah secara permanen. Mereka yang dulu menjalani pesugihan mulai mengalami kematian misterius. Tapi bukan mati biasa, tubuh mereka ditemukan dengan luka yang aneh. Leher memutar 180 derajat, mata tercongkel, atau tubuh membeku meski udara tak pernah sedingin itu. Yang lebih menyeramkan, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi yang sama, takut dan menyesal. Dalam waktu 2 minggu, 8 orang meninggal. Semua pernah terlibat dengan ritual Alas Kemuning. Warga mulai berbisik tentang sebuah nama yang tak boleh disebut, Johnny. Bukan lagi sebagai anak kecil biasa, tapi sebagai penjaga baru perjanjian. Makhluk yang menghuni tubuhnya disebut anak dari celah, roh yang tidak pernah dilahirkan tapi meminjam tubuh manusia untuk menyeberang.
dalam beberapa kepercayaan tua, makhluk ini disebut sang gantungan karena ia menggantung antara dua alam, tidak mati, tidak hidup, dan hanya bisa masuk ke dunia ini lewat kesalahan manusia. Dan kesalahan itu telah dilakukan oleh Dargo. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah menutup kembali pintu itu. Tapi seperti yang dikatakan Mbah Rati, yang membuka harus menutup, dan Dargo sudah mati. Tapi tidak sepenuhnya. Mbah Rati mengatakan bahwa jiwa Dargo terjebak, tidak pergi ke alam baka karena masih terikat pada perjanjiannya. Tubuhnya mati, tapi jiwanya mengembara di batas antara dunia, masih bisa dipanggil, masih bisa digunakan untuk menebus kesalahannya. Maka malam itu, Mbah Rati bersama 4 tetua desa melakukan ritual pemanggilan jiwa yang terakhir kali dilakukan lebih dari 70 tahun lalu. Mereka menggambar lingkaran di tanah dengan darah ayam cemani, menyalakan dupa dari akar beringin tua, dan membacakan mantra yang dilarang untuk diucapkan keras-keras. Tulangmu kami panggil, darahmu kami ikat, jiwamu kami hadirkan. Dargo, dengarkan. Angin berhembus keras meski ruangan tertutup, api lilin padam satu persatu, kecuali satu di tengah lingkaran. Lalu, bayangan muncul di dalam api. Dargo, tapi bukan seperti terakhir kali mereka melihatnya. Wajahnya lebih muda, tanpa luka, tanpa beban, tapi matanya penuh penyesalan. Kalian datang terlambat, katanya. Tapi pintu belum sepenuhnya terbuka, ujar Mbah Rati. Dia masih menggunakan tubuh anakku. Dargo berbisik, kalian bisa menghentikannya, tapi bukan dengan kekerasan, harus dari dalam, dari ikatan. Mbah Rati mengerti maksudnya, ikatan darah, cinta antara ayah dan anak, masih menjadi kunci untuk menarik Joni kembali, jika masih ada yang tersisa dari dirinya. Tapi siapa yang akan memanggilnya? Siapa yang bisa menembus hutan dan mendekati makhluk itu tanpa hancur? Jawabannya datang malam itu juga dari seseorang yang tak terduga. Rama, seorang anak yatim piatu yang pernah diasuh Dargo beberapa tahun lalu, datang ke rumah Mbah Rati dengan mata merah dan suara bergetar. Aku sering mimpi tentang Joni, katanya. Dia bilang dia belum pergi, tapi dia juga gak tahu caranya pulang. Rama bukan siapa-siapa, tapi ia dan Joni pernah tumbuh bersama, seperti saudara. Ikatan batin mereka, meski bukan darah, cukup kuat, dan itu menjadi harapan terakhir. Malam ke-21 sejak Joni menghilang, ritual terakhir dilakukan. Rama dibawa ke batas alas kemuning, tubuhnya dilindungi oleh mantra dan jimat peninggalan leluhur. Ia membawa satu benda, mainan kayu kecil yang pernah mereka buat bersama, berbentuk burung kecil. Dulu, Joni selalu membawanya kemana-mana. Saat kaki Rama menyentuh batas hutan, dunia terasa berubah. Suara desa lenyap, cahaya bulan redup, waktu melambat, tapi ia terus berjalan, dipandu oleh bisikan dalam pikirannya. Joni, ini aku, Rama. Setiap langkah terasa berat. Bayangan-bayangan dari pohon menjulur seperti tangan yang ingin mencengkeramnya, tapi ia tidak berhenti. Akhirnya, ia tiba di tengah hutan, dan di sana, di bawah pohon beringin yang kini menghitam, berdirilah sosok Joni. Tapi kali ini, tubuhnya retak, matanya gelap, suara napasnya seperti dua makhluk berbicara bersamaan. Kenapa kau datang? Dia akan marah. Rama menahan tangis, ia melangkah mendekat dan mengangkat burung kayu kecil itu. Kita dulu main ini tiap sore, ingat gak? Kamu bilang kamu mau bikin yang lebih besar, tapi gak sempat. Tubuh Joni bergetar, suara dari dalamnya memekik. Aku bukan Joni, aku lapar. Rama menunduk, meneteskan air mata. Kalau kamu bukan Joni, ya sudah. Tapi kalau sedikit pun masih ada kamu di dalam sana, pulanglah. Ayahmu udah menyesal, desa ini udah cukup menderita. Seketika, angin berputar kencang, api hitam keluar dari tanah. Tapi Rama tetap berdiri, ia meraih tangan Joni,
yang mulai membakar kulitnya. Ia tidak melepaskan. Dan dari balik tubuh Johnny, sesosok makhluk perlahan keluar, tinggi, kurus, seperti bayangan cair. Ia mengerang, berusaha tetap di tubuh itu. Tapi tangan Rama tetap menggenggam. "Pulang, John." Jeritan keras mengguncang hutan. Lalu, semua menjadi sunyi. Saat warga menemukan Rama esok paginya, ia pingsan di bawah pohon beringin, dan Johnny ada di sampingnya. Ia masih hidup, tubuhnya lemah, tapi mata itu kini penuh air mata. Ayah di mana? Hari itu menjadi titik balik. Hutan alas kemuning kembali tenang, langit bersinar kembali. Tapi tidak ada yang lupa, tidak ada yang menganggap semua telah selesai. Rumah Dargo dibiarkan kosong, tidak ada yang berani menempatinya. Dan setiap malam 1 bulan setelah kejadian itu, di pojok hutan, kadang terdengar suara pelan, "Anakmu selamat," tapi pintu lain masih terbuka.